kita akan belajar tentang fikih yang membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui nih syarat wajib sholat itu ada apa aja. Kemudian ada syarat sah, rukun, dan sunah sholat. Nah, sekarang mari kita belajar tentang hal yang membatalkan sholat ya. Nah, selain ada syarat wajib, syarat sah, rukun, dan sunah sholat yang harus kita lakukan dan boleh dilakukan ataupun tidak, nah ternyata ada hal yang membuat ibadah sholat kita menjadi batal atau tidak sah. Nah, kira-kira ada apa aja ya? Nah, yang membatalkan sholat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rukun sholat tidak terpenuhi. Ingat, rukun sholat itu adalah rukun yang harus kita laksanakan, ya, yang harus kita lakukan ketika kita beribadah sholat. Kemudian, syarat sah sholat tidak terpenuhi. Yang ketiga, ada sebab lain yang membuat sholat kita batal. Sekarang, buka buku fikih halaman 7 sampai 8. Rukun sholat tidak terpenuhi. Nah, ingat, rukun sholat itu diawali oleh membaca niat ya. Masih ingat kan? Rukun sholat itu diawali dengan membaca niat, takbiratul ikhram, membaca al-fatihah sampai salam. Nah, masih ingat kan rukun-rukun sholat? Nah, rukun sholat tidak terpenuhi membuat sholat kita menjadi batal. Nah, 1. Tidak berniat sholat. 2. Tidak takbiratul ikhram. 3. Tidak membaca surat Al-Fatihah. 4. Tidak mengerjakan iktidal, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, dan salam. 5. Tidak tumakninah atau diam sejenak, ya. Artinya tidak khusyuk dalam menjalankan sholat. 6. Tidak tertib mengerjakan rukun sholat. Nah, tidak tertib ini bisa jadi ngobrol dengan temannya, kemudian banyak gerak, ataupun yang membuat sholatnya menjadi tidak khusyuk. 7. Banyak bergerak di luar ketentuan sholat. Ya, seperti garuk-garuk, geser-geser kakinya, seperti itu. Yang 8, mendahului atau mengakhiri imam dalam sholat berjamaah. Nah, ini nggak boleh ya mendahului imam. Jadi kita harus menunggu imam dulu, takbir, baru kita ikut takbir. Kita menunggu dulu imamnya ruku, baru kita ruku. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah jika kita tidak menjalankan salah satu dari ke-8 nomor ini, ya, ke-8 aktivitas ini, salah satu aja kita tidak membaca niat, nah itu otomatis sholatnya menjadi batal, ya. Atau kita tidak mengerjakan takbiratul ikhram dan ruku. Nah, itu juga batal. Jadi, rukun sholat itu harus dilakukan semuanya dengan urut dan tumakninah. Kemudian, kalau kita ada salah satu aja dari 8
nomor ini ya, dari 8 aktivitas ini yang kita lakukan berarti sholatnya dianggap tidak sah ya. Siapa tahu waktu itu kalian sholat lupa tidak iktidal. Nah, itu otomatis tidak sah. Batalnya artinya sholat. Sholatnya artinya batal ya. Oke, next. Buka buku fikih halaman 8 sampai 9. Nah, sekarang kalian dengarkan Bu Vicky membaca cerita ya. Pak Haji Abdullah adalah seorang pedagang sayur. Suatu ketika Pak Haji Abdullah mau sholat. Ternyata pakaian Pak Abdullah kotor dan najis. Karena Pak Abdullah terburu-buru ingin menjual sayurnya ke pasar, Pak Abdullah melakukan sholat dengan pakaian kotor dan najis. Batal apa tidak sholat Pak Abdullah? Ayo jawab. Nah, kira-kira menurut kalian, ketika Pak Abdullah sholat menggunakan pakaian yang kotor dan najis, sholatnya sah atau tidak? Batal tidak sholatnya Pak Abdullah? Iya, jawabnya adalah batal karena pakaian yang digunakan oleh Pak Abdullah itu kotor dan najis. Padahal ketika kita sholat, kita harus dengan keadaan bersih dan suci ya. Jadi batal karena Pak Abdullah menggunakan pakaian kotor dan najis. Lanjut. Syarat sah yang tidak terpenuhi. Nah, syarat sah yang tidak terpenuhi yang membuat sholat kita menjadi batal adalah 1. Tempat sholat, sajadah, pakaian, badan yang terkena kotoran atau najis seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan macam-macam najis lainnya. Tuh, coba kalian lihat. Pada gambar terlihat bajunya cukup kotor. Nah, kemudian ketika kita hendak sholat, kita harus memastikan tempat yang kita gunakan untuk beribadah itu adalah tempat yang bersih, yang suci ya. Jadi apapun itu yang menempel ya, kemudian yang menempel mau itu kopiah ya, peci, mau itu sarung, mau baju. Nah, semua itu harus bersih dan suci. Jadi semua benda yang kita pakai untuk sholat itu harus bersih dan suci. Mukena, sajadah, itu semua harus suci. Kemudian yang kedua, syarat sah yang tidak terpenuhi ya, yang membuat sholat kita batal. Aurat tidak tertutup sempurna karena sholat memakai celana pendek atau robek. Nah, aurat tidak tertutup sempurna. Ingat, perempuan pun menggunakan mukena untuk menutup aurat ya. Jadi untuk perempuan, mukena itu fungsinya adalah untuk menutup aurat. Kemudian untuk laki-laki menggunakan sarung. Nah, kenapa menggunakan sarung? Nah, ini ketika laki-laki menggunakan celana pendek atau celananya robek, kita harus menggunakan sarung untuk menutupi kaki kita ya. Nah, jadi benda-benda yang biasa kita gunakan untuk beribadah ya, yang laki-laki menggunakan sajadah. Nah, itu semua fungsinya untuk
menutup aurat ataupun bagian-bagian yang harus tertutup saat kita sholat. Yang ketiga, tidak berwudu sebelum sholat. Nah, tentu kalian masih ingat bahwa ketika kita hendak sholat, kita harus berwudu yang fungsinya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, contohnya kita barusan keluar dari rumah, kita pergi kemana gitu ya kan. Pastinya kaki dan tangan kalian pasti terkena debu atau kotoran yang itu tidak terlihat. Nah, sebelum sholat kita harus berwudu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di kaki, tangan, muka, dan rambut kita. Lanjut. Sekarang buka buku fikih halaman 10. Nah, ini ada sebab lain yang membuat sholat kita batal. Yang pertama adalah tertawa. Ya, sholat sambil tertawa, meloncat, memukul dengan keras. Nah, ini menandakan bahwa anak yang sedang sholat sambil tertawa, sambil loncat-loncat. Nah, itu menandakan bahwa sholatnya itu tidak khusyuk, ya, sambil bermain, ya, sambil eh bercanda, bergurau dengan temannya. Nah, itu tidak boleh. Itu membuat sholatnya menjadi batal. Yang kedua, banyak bergerak di luar ketentuan sholat. Nah, seperti meloncat-loncat, memukul, sering melakukan gerakan menggaruk. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang tidak ada di rukun sholat. Ya, itu bisa membatalkan sholat. Yang ketiga, berkata-kata di luar bacaan sholat. Nah, contohnya seperti ngobrol ya, berbicara dengan teman yang ada di sebelah. Nah, itu juga tidak boleh ya, karena berkata-kata atau ngobrol ya, berbicara dengan orang lain ketika sedang sholat itu tidak ada di rukun sholat. Nah, tentu ketika orang yang ngobrol atau berbicara di luar bacaan sholat berarti sholatnya tidak khusyuk. Selanjutnya, makan dan minum dengan sengaja saat sholat. Nah, apalagi ini dilakukan dengan sengaja. Tentu ini sudah jelas bisa membatalkan sholat ya. Ketika kita sholat, kita tidak boleh sambil makan, sambil minum. Ingat, makan dan minum itu tidak ada di rukun sholat. Nah, kalau kita makan dan minum berarti sholatnya apa? Tidak sah ya. Kita tidak membaca bacaan dengan benar. Justru kita pasti menikmati makanan dan minuman yang sedang disantap ya. Jadi ketika sholat tidak boleh makan dan minum. Selanjutnya, sengaja membatalkan sholat, contohnya dengan tidur. Nah, ini tidur ini adalah kondisi di mana seseorang itu tidak sadar ya. Seseorang tidak sadar, artinya tidur. Nah, tidur itu membuat sholat menjadi batal ya karena tidak tumakninah, tidak khusyuk. Kemudian yang terakhir menambah rukun sholat dengan sengaja. Nah, seperti contoh di gambar, itu ada salamnya itu berkali-kali. Nah, salam itu dilakukan satu kali ke kanan, satu kali ke kiri, dan tidak boleh diulang-ulang. Nah, ketika diulang-ulang, maka sholatnya menjadi batal. Sekarang kita lanjut, kuis. Nomor 1. Yang termasuk hal-hal membatalkan sholat adalah A. Tidak membawa sajadah, B. Tidak berniat, C. Membaca basmalah. Kira-kira yang mana ya yang bisa membatalkan sholat? Ya, yang membatalkan sholat adalah tidak berniat ya, karena niat itu merupakan salah satu rukun sholat. Soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan rukun sholat tidak terpenuhi adalah
A. Takbiratul ihram, B. Tertawa, C. Berpakaian kotor. Ya, ingat rukun sholat. Rukun sholat itu mulai dari niat, takbiratul ihram, al-fatihah, sampai salam. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang benar? Ya, jawabnya adalah tidak takbiratul ihram. Lanjut. Soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan syarat sah sholat tidak terpenuhi adalah ya, syarat sah yang tidak terpenuhi yang mana ya? A. Aurat tidak tertutup, B. Tidak niat, atau C. Berwudu. Kalau berwudu pasti ya kita harus melakukan. Tidak niat. Nah, niat itu merupakan rukun sholat ya. Ingat, niat itu termasuk dalam rukun sholat. Berarti jawabannya yang A. Aurat tidak tertutup. Lanjut soal nomor 4. Ketika sholat maghrib, Amir memakai celana pendek dan robek. Maka sholatnya A. Sah, B. Tidak sah, atau C. Tidak mengulang atau tidak perlu diulang lagi sholatnya. Yang mana yang jawabnya? Amir memakai celana pendek dan robek. Jawabnya adalah yang B. Tidak sah. Nomor 5. Di bawah ini merupakan hal-hal yang membatalkan sholat kecuali ya. Di bawah ini merupakan hal-hal yang membatalkan sholat kecuali ya. Berarti yang bukan ya, yang bukan membatalkan sholat. A. Tertawa, B. Makan, C. Menutup aurat. Yang tidak membatalkan sholat yang mana? Tentu yang A itu bisa membatalkan sholat. Makan ketika sholat juga membuat sholat menjadi batal. Jadi jawabnya yang C. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja fikih halaman 82. Yuk kita buka LK halaman 82. Nah, coba kalian tulis hal-hal yang membatalkan sholat di kolom yang sudah tersedia. Nah, tadi yang membatalkan sholat ada beberapa hal ya. Ada tidak melaksanakan rukun sholat, ada yang tidak melaksanakan syarat sah sholat, dan kemudian ada hal-hal lain. Ya, kalian silakan tulis 5 saja dari banyak hal yang bisa membatalkan sholat di dalam kotak-kotaknya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga setelah ini sholat kita semakin khusyuk, sholat kita semakin rajin dan sempurna. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.